Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Salam sehat, salam sukses. Kali ini saya mau berbagi pengalaman. Seperti biasa ya, ditunjukkan untuk para pemula. Ini saya mau mengerjakan kulkas satu pintu dengan kompresor 1/8. Ini kerusakannya di mampet ya kawan. Jadi gini, ini kulkas dalam posisi running ya. Ini running tapi dia beku nih, bukan beku tapi berembun nih. Jadi filternya ini dingin dia. Kelihatan kan kalau saya zoom sebentar. Ya, itu ya kawan. Nah ini kan berembun banget nih. Nah ini berair banget. Ini dingin banget nih, dingin adem nih. Ini kulkas ini sedang running ya. Ampere menunjukkan 0,6. Pipa dorong hanya hangat-hangat biasa, tapi nggak mau rata ya, karena kan dia mampet nih. Jadi begini. Nah jadi kalau untuk kulkas ini, kalau misalnya nyampe filter ini nyampe dingin gitu, berarti tandanya kulkas ini mampet. Dia itu bukannya bocor ya, tapi mampet nih. Ini nggak ada bocor nih ya. Coba saya buka dulu ya, saya potong ini di sini. Nanti baru kita flashing, tapi saya flashingnya mau saya dorong pakai freon. Nah, ya freon banyak kan kawan. Freon, jadi dia itu numpuk di sini. Freonnya itu penumpukan di sini. Jadi yang ke sini itu jadi minus terus, dia kekurangan freon terus yang di sini. Banget. Nanti mau saya lepas yang ini, mau saya dorong. Saya mau flashing evaporator sama pipa kapiler ini. Khawatir mampet atau oli ya. Ini bekasnya udah diganti nih, udah gantian mesin lain. Nanti saya lepas dulu filternya. Ini saya lepas, saya kasih ventil dulu. Nanti baru saya dorong pakai tetap biasa menggunakan metil atau Thousand. Nanti baru saya dorongnya pakai Freon R32 ya. Ini saya cut dulu. Oke, kita buka dulu. Buka dulu filternya. Ini kita kasih ventil ya, dikasih ini, kita sambung di sini. Nah, sepertinya ini nggak muat ya, kecil juga di lubangnya. Nggak bisa yang ini, coba kita kasih yang ini.
Sini sama aja. Oh, olinya banyak banget ya kawan. Tuh, langsung ngalir olinya. Nggak apa, kita dorong pakai apa? Kita dorong dari pipa yang gede ini menuju ke kapiler. Takut kalau kita dorong dari kapiler, takut terlalu berat ya. Oke, kita dinginkan dulu. Masih panas nih. Jangan nyampe masuk ke pipa dorong, pipa isap airnya. Kita siapkan selang manipulnya. Ini freon udah tinggal dikit ya, tinggal angin doang mungkin freon R32 nya. Sebelum diisi metil kita tes dulu mengalir atau tidak. Saya biarkan taruh di sini aja ya, biar kelihatan di kamera. Oke, bismillah, saya buka nih freon. Oke, R32. Dia mau keluar. Oh, oli ya. Biarkan dia ini dulu, saya siapkan metilnya dulu. Bentar, sepertinya saya ketinggalan metilnya.
cari metil lagi sih. Gitu. Ini kita masukin dulu metilnya. Kita masukin ke selang manifold. Saya masukin 1 botol ya. Agak seret dia ini. Harus diganti nih selangnya. Ini nggak mau habis, biarin, nggak 2 kali. Langsung kita buka ya. Oh, biarkan, ntar dia coba keluar pelan-pelan. Tuh, olinya udah keluar ya. Oh, oli semua nih. Karena ini udah terlalu parah ya, jadi dia sepertinya ini udah nggak mau ngisep nih. Kalau seperti biasa saya isap dari sini, sepertinya udah nggak mau ngisep karena udah terlalu parah. Seperti ini nih olinya nih, ini oli. Bagusnya yang udah maksudnya olinya udah naik, udah masuk kapiler, yang udah parah seperti ini sih. Untuk flashingnya berulang-ulang ya, benar-benar sampai bersih. Cuman saya rasa nih saya ada kelupaan untuk metilnya ini.
biarin biar dia harus pelan-pelan, biarkan dia mengalir dulu nih. Ini freon udah saya tutup, jadi ini yang netes ini angin, maksudnya freon yang masih tersisa ya. Ini saya tutup dulu karena sengaja biar sini kosong, nanti dihentak-hentak gitu. Dan lama-lama juga lancar dia, insya Allah. Ini banyak banget sih ini keluarnya udah nih. Kalau saya taruh di wadah seperti ini nih, lama-lama bisa penuh dia. Ini oli ya, murni oli dia, bukan metil nih, bukan oli nih. Banyak banget. Coba pelan-pelan kita dorong lagi. Nah, masuk, tutup lagi. Nah, kan ngalir seperti itu. Nah, kan udah mulai bisa penuh. Ini udah penuh, kita tambah lagi. Ini udah sama metil ya, tapi masih banyak olinya. Nah, udah mulai dorong sama metil nih. Jadi prosesnya seperti itu. Ini udah 3 botol filter lebih ya, sama yang tumpah kurang lebih juga ada 1 tutup botol juga. Udah banyak banget olinya ya. Kita masukin lagi tosennya nih. Ini karena memang saya cuma ada 1 botol aja nih tosennya, jadi saya buat 2 kali ya. Semoga aja sih bisa nih. Kita habisin. Oke, kita masuk lagi. Kita coba dorong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Biarin. Masih sangat parah olinya. Bener-bener masih oli. Dia baru keluar dia. Masih oli semua. Masih oli, nggak kering tuh ya. Campur tosen.
masih banyak olinya. Kalau videonya kelamaan bisa di skip videonya ya kawan. Ini sengaja nih saya nggak skip, maksudnya sengaja saya lamain biar kelihatan prosesnya. Ini nggak terlalu kelihatan di ini ya, di kamera nih. Ini masih keluar nih. Ini udah banyakan angin yang keluar ya, nih. Ini angin ini. Kalau saya pakai apa ya? Ya kelihatan sih ya. Ini angin dia pokoknya. Masih banyak menghambat ya, karena masih banyak olinya. Harusnya tosennya tuh banyakin lagi nih, karena tosennya saya kehabisan. Ntar saya cari tosen dulu, apakah masih ada. Masih keluar terus kawan ya. Oh. Ya ini udah mulai tosennya nih yang keluar nih. Oh, udah mulai nggak terlalu nggak terlalu licin seperti tadi. Ini udah mulai banyak tosennya yang keluar nih. Kenapa tosen ini sangat rekomen ya untuk flashing, karena ketika tosen ini ketika ketemu dengan oli dia itu ada reaksi. Jadi memang rekomen sekali ya untuk melarutkan oli yang ada di dalam evaporator atau kapiler. Karena kalau kapiler sendiri ini kan kecil sekali lubangnya ya. Jadi memang direkomen memang harus pakai tosen ya. Alhamdulillah selama ini sih saya untuk mengerjakan untuk kulkas atau freezer yang mampet ya selalu menggunakan tosen. Kalau untuk dorongnya sih biasa saya menggunakan nitrogen, karena ini kebetulan nitrogennya habis, jadi saya dorong pakai freon. Untuk proses yang seperti ini karena udah terlalu parah ya, karena kita tahu terlalu parah nih biasanya karena ini udah nyampe beku sekali ya, maksudnya nyampe dingin sekali nih. Pada saat saya potong di sini juga oli udah mulai netes, makanya kita dorong dari pipa isap ini nih. Coba saya mau ganti karena ini mungkin takut sisa angin aja. Oh bener udah habis ya. Coba saya mau pakai dorong lagi, karena tadi kan tinggal benar-benar tinggal angin ya.
pakai ini R40. Oh ya, keluar ya. Nah ini udah angin, tuh keluar lagi. Wah ini udah dingin sekali nih. Ini campur nih antara metil sama oli nih. Ini seperti ini kawan, nih nggak terlalu jelas ya. Nah. Dia memang begini ya, kalau pipa kapiler kita isi freon ya seperti ini dia. Kelihatan ya. Ini oli semua nih. Ini untuk biar lebih bagusnya sih harus ditambah metil lagi nih, benar-benar bersih. Ya. Ini intinya ini kurang banyak, jadi kurang bersih. Jadi cukup mudah ya kawan ya. Kalau yang ingin maksudnya kapilernya mampet, udah nggak bisa ngisep sama sekali dari sini nih, nggak bisa ngisep dari sini untuk flashing menggunakan metil dari sini, tozen dari sini. Buka aja di sini, kasih pentil nih, pipa ininya isepnya nih. Dorong dari sini menggunakan terserah mau nitrogen ataupun mau pakai kompresor bisa. Pada intinya ini kawan-kawan pasti bisa bedain lah antara yang nanti keluar terakhir antara tozen sama oli, pasti bisa bedain. Kalau tozen itu dia cairan, kalau misalnya kita pegang di sini di tangan langsung kering, dia langsung menguap, itu berarti tozen udah bersih. Kalau masih lengket seperti ini nih, ini masih oli nih kawan, ini masih belum bisa. Intinya pada intinya kurang bersih lah, ini masih kurang bersih. Masih kurang bersih, jadi itu aja kawan ya. Ini nanti saya tak tanyain orangnya mau dilanjut besok, karena ini saya kehabisan metil, atau memang ini sih pasti sih bisa untuk kita pasang lagi sih, pasti udah bisa. Hanya saja ini flashingnya itu nggak maksimal ya. Ini udah angin ya. Ini udah freon yang keluar nih, nggak oli, nggak banyak banget oli nih. Sabur metil udah. Mudahan kawan untuk pemasangan untuk pengerjaan seperti ini, kulkas mampet, flashing, yang penting perlu kesabaran ya kawan. Ketika kita dorong dari sini nggak mau keluar sama sekali, mungkin kalau misalnya freezer besar ya, kita dorong dari sini terus sini nggak mau keluar sama sekali, coba kita dorong dari sini supaya keluar dari sini, begitu kawan. Jadi memang harus sabar untuk mengerjakan freezer atau kulkas yang mampet ya. Udah begitu aja kawan ya. Cukup video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.